Mengawali kunjungan kerjanya di Kota Cakalang, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tri Tito Karnavian, bergerak menuju ke Posyandu Flamboyan di Kelurahan Girian Weru 2, Kecamatan Girian, Kota Bitung pada Senin pagi 1 Agustus 2022. Ibu Tri Tito Karnavian disambut dengan penampilan grup Masamper dari anak-anak siswa dan siswi SDN Impres 684 Kakenturan yang merupakan sekolah binaan tim penggerak PKK Kota Bitung dan penampilan dari Posyandu Flamboyan. Dalam sambutan selamat datang oleh Sekretaris TP PKK Kota Bitung, Ellen Honandar Sondak, mengatakan Posyandu Flamboyan sudah berdiri sejak Maret tahun 2021 dan telah melakukan pelayanan posyandu di Kelurahan Girian Weru, bahkan mendapat gelar juara 1 posyandu dalam tingkat kecamatan, kota hingga provinsi. Selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK bersama rombongan di Kota Bitung, lebih khusus lagi di Posyandu Flamboyan, Kelurahan Girian Weru 2, Kecamatan Girian. Perlu kami laporkan juga kepada Ibu Ketua Umum terkait Posyandu Flamboyan. Posyandu Flamboyan ini berdiri sejak Maret tahun 2001. Difasilitasi oleh Dr. Lani Mamahit sejak tahun 2019. Rumah ini adalah milik pribadi Dr. Lani dan keluarga yang digunakan untuk pelayanan posyandu bagi masyarakat. Jumlah kader yang bertugas sebanyak 11 orang. Posyandu di Kelurahan Girian Weru 2 sebanyak 2 posyandu dengan jumlah penduduk Girian Weru 2 sebanyak 4.750 orang. Sasaran ibu hamil 92 orang. Sasaran ibu nifas 88 orang. Sasaran bayi 75 orang dan jumlah balita 390 orang. Keberhasilan Posyandu Flamboyan tahun 2021 yakni juara 1 posyandu tingkat kecamatan, juara 1 tingkat kota, dan juara 1 tingkat provinsi. Tentu saja kunjungan Ibu Ketua Umum di tempat ini menjadi sebuah penghargaan dan kebanggaan bagi kader posyandu dan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa program pelayanan posyandu merupakan perhatian khusus untuk pemenuhan hak anak dan upaya mencegah stunting. Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan pos pelayanan terpadu merupakan salah satu program Pokja 4 kesehatan khususnya untuk ibu hamil, balita, dan orang tua. Tujuan kami mengunjungi Kota Bitung sebetulnya sudah sejak lama ingin ke sini, namun ya memang kesempatan untuk datang ke sini cukup memakan waktu sehingga tertunda dan akhirnya ada tol baru yang luar biasa menyingkat waktu dan ini merupakan suatu kesempatan bagi kita semua untuk memajukan Kota Madya Bitung dan khususnya juga memajukan masyarakat di Kota Madya Bitung melalui program-program PKK. Kita tahu semua PKK mempunyai 10 program pokok PKK yang mana semuanya mencakup segala lini kehidupan masyarakat. Hari ini kita ada di Posyandu Flamboyan ini adalah salah satu program dari Pokja 4 yaitu pelayanan kesehatan dan juga memajukan kesehatan masyarakat khususnya kepada ibu-ibu hamil, anak balita, orang tua, dan mungkin bisa tingkatkan juga kepada remaja. Oh, di sini berapa ini Bu? Berapa meja? Ada 5. Ya. Jadi dari prestasi yang Posyandu di sini saya merasa bangga. Saya harapkan Posyandu ini tidak hanya ada di Kelurahan Girian ini, Girian ya? Girian, tapi ada di seluruh penjuru di Kota Madya Bitung karena ini adalah pelayanan basic masyarakat yang dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat dan tentunya ada kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan melalui Puskesmas karena kita tahu manfaat posyandu ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang
mempunyai kesadaran untuk kesehatan masyarakat sendiri, karena dengan kesehatan inilah kita akan membentuk generasi-generasi yang akan datang yang menjadi penerus bangsa ini untuk semakin bisa bersaing di tengah persaingan global yang luar biasa. Kita tidak hanya memerlukan generasi yang sehat, tapi juga ibu-ibu yang sehat yang mengerti bagaimana mengelola keluarga sehingga mempunyai keluarga yang sehat. Kegiatan-kegiatan Posyandu saat ini mungkin ini sebulan sekali ya Bu? Atau tiap hari? 1 bulan sekali ya? Ya memang ketentuannya 1 bulan sekali. Ibu Dr. Lani, ya ini adalah semacam contoh seorang masyarakat yang harus diberi penghargaan, karena kita tahu untuk memberi pelayanan seperti ini bukan hanya dari hati saja, tapi juga memerlukan segala upaya, materi, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang hanya orang-orang tertentu terpilih oleh Tuhan yang bisa berbuat seperti itu. Mungkin banyak orang yang punya materi lebih besar, lebih banyak dari Ibu Dr. Lani, tapi mungkin panggilannya tidak seperti Dr. Lani. Jadi oleh sebab itu kita memberikan apresiasi dan kita memberikan dukungan seluas-luasnya, dan juga tercipta Dr. Lani yang lainnya yang bisa membuat terobosan seperti ini. Jadi kita banyak sekali sebetulnya cara kita mengabdi kepada negara, mengabdi kepada Indonesia ini tidak hanya melalui perjuangan fisik, tapi juga perjuangan pikiran, tenaga, dan juga kalau bisa materi. Usai memberikan arahan, Ibu Tri Tito Karnavian kemudian mengecek langsung sarana dan prasarana yang ada di Posyandu Flamboyan. Iya, kalau saya Posyandu seluruh Indonesia begini, aduh, saya bangga. Seandainya ada keluhan, misalnya ada sakit ada dokter yang memang standby, jadi langsung diberikan obat gratis, tidak dipungut bayaran. Saya ini dari tahun 2019 awal. Ya, mungkin misalnya kita data juga, kita monitor bisa bayinya sejak dari besar, dia jadi juara kelas, jadi apa, bisa ditempel Bu di sini aja. Siap, alumni siap. Juara mana? Siapa tahu ada juara apa? Siap. Jadi ada rekod di sini bahwa bayi binaan ini Iya, siap. Flamboyan. Dan dilanjutkan dengan memberikan bantuan kepada ibu hamil, ibu dengan balita, dan lansia. Setelah mengunjungi Posyandu Flamboyan, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian melanjutkan kunjungan kerjanya di Kota Bitung ke Pekarangan Aku Hatinya PKK, bertempat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum TPPKK Pusat didampingi oleh Ketua TPPKK Kota Bitung, Rita Mantiri Tangkudung, dan Sekretaris 1, Ellen Honandar. Ketua Umum TPPKK Pusat melihat langsung pemanfaatan pekarangan rumah warga yang dipenuhi dengan tanaman yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kampung Hatinya merupakan program tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Bitung untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga
mendukung penanggulangan COVID-19 serta menurunkan angka stunting melalui gerakan Aku Hatinya PKK. Kegiatan Kampung Hatinya juga memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lumbung hidup untuk warga dengan mengambil tema halaman asri, teratur indah dan nyaman. Setelah itu, rombongan meninjau langsung aktivitas di bank sampah, berdiskusi dengan pihak pengelola terkait aktivitas sehari-hari. Kita ini kan pengumpul, mereka pemulung namanya, jual ke kita bayar rupiah kan, itu kita jual lagi ke Pegadaian, kita dapat emas. Nah, apakah emas itu kita jual dapat uang, kemudian uangnya kita jual ke sini, kita bayarkan ke sini atau gimana? Dalam yang pengganti uang siapa? Ini kan saya yang membeli. Dia yang pembelinya. Terus biasa ada masyarakat yang bawa botol-botol yang sudah bersih atau yang belum, itu juga beda-beda harga. Jadi kalau yang ambil uang bayar diberikan. Kalau ada yang bilang mau ditabung, ada catatan sendiri tabungan itu nama siapa gitu. Terus ini Saya mau tanya, uang ini pakai uang siapa? Mereka. Dasa Wisma. Oke, Dasa Wisma. Iya, kan Dasa Wisma jual ke Pegadaian. dapat Uang langsung uang atau dapat emas? dapat emas itu kan emas. Itu kan tergantung dari berapa banyaknya masyarakat membawa masing-masing. Ya, tapi kan udah dibayar. Iya, masing-masing. Dia nggak ada hubungan sama Pegadaian, loh. Iya, Yang yang kita bukan kan sama Pegadaian, ibu. Iya, saya. Ya kan bayar ke ibu. Nah, uang Pegadaian ini itu dikemanakan? Pegadaian ganti dengan emas. Itu tadi saya bilang yang mata uang ini kan ada yang penarikan, ini sudah dalam tabungan. Begitu dalam tabungan bawa ke Pegadaian, masing-masing masyarakat itu yang bawa, masing-masing punya nama. Seberapa banyak dia punya tabungan yang dari hasil botol, berapa banyak, kalau sudah bisa menghasilkan 1 gram, karena sudah diambil uangnya kan, ditabung, digantikan, diberikan 1 gram itu kepada ibu itu yang sudah mengumpul. Kalau dia tidak ambil uang. Iya, kalau uangnya tidak diambil. Kalau uangnya diambil, siapa yang bayar? Nalangin uangnya. Itu kan ada uang kas Dasa Wisma. Uang kas Dasa Wisma dapat dari Kas selisih kegiatan Dasa Wisma kan orang jalan. yang dari Pegadaian masuk situ juga. Jadi Pegadaian tidak masuk pribadi ke uang kas karena masuk sendiri-sendiri, milik dari ibu-ibu yang datang menjual. Dari nasabah ibu-ibu yang datang membawa. Uangnya. Iya. Yang terima uang ini. Iya, yang terima. Ada kan yang terima uang, ada yang mau emas. Ya, uangnya ambil dari kas Dasa Wisma. Dasa Wisma. Jadi ketika itu masuk ke Dasa Wisma. Nah itu makanya saya mau tanya toh. Iya. Ya misal si A, ibu saya dengar si A, oh dia saya tidak mau emas karena saya mau uang terus ini. Saya minta uang saya 50.000. Iya. Ya kan? Ada iya. Otomatis kan dia kasih uang. Iya. Nah itu pakai uang kas Iya. Dasa Wisma. Kemudian kan nanti dia otomatis sudah terkumpul bisa 1 gram sudah dapat. Tapi dia udah pakai uangnya 100.000 misalnya. Iya. 1 gram misalnya 50.000. Iya. Nah, kemudian yang ngerti nggak ibu? Ya, maksudnya yang ibu itu tidak bisa terima emas. Nah, Karena belum cukup. Iya, harus dikasih genap. Iya, dulu. dikasih. Harus genap sampai menghasilkan 1 gram, baru bisa kita tukarkan itu dari Iya, dari sih. Usai dari bank sampah, rombongan selanjutnya menuju ke kebun PKK untuk melihat secara langsung pemanfaatan lahan kosong di Kelurahan Girian Bawah yang digunakan sebagai dapur hidup oleh warga yang diinisiasi oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Bitung.
Lahan pekarangan rumah memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Namun, pemanfaatan lahan pekarangan rumah dirasa masih kurang maksimal pada kenyataannya. Melalui program Aku Hatinya PKK yang merupakan singkatan dari amalkan, kukuhkan, hamalan, asri, teratur, indah, dan nyaman, diharapkan untuk dapat menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan halaman atau pekarangan di sekitar. Dengan memanfaatkan pekarangan untuk ditanami tanaman produktif, tanaman hias, tanaman toga maupun sayuran, sehingga dapat memperindah halaman dan menambah kenyamanan rumah. Ketua Umum TPPKK didampingi Ketua TPPKK Kota Bitung memanen hasil pertanian di dapur hidup tersebut berupa cabai serta melakukan penanaman bibit cabai. Kegiatan kemudian berlanjut di ruang SH Sarundayang, kantor Wali Kota Kota Bitung. Dalam rangka temu kader PKK Kota Bitung, rombongan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian, diterima langsung oleh Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, dan Wakil Wali Kota Bitung, Hengki Honandar. Rombongan kemudian menuju ke ruang SH Sarundayang yang kemudian disambut dengan tarian kabasaran khas Minahasa dan tarian tangkap cakalang khas Kota Bitung. Laporan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, saya sebut dengan hormat Nyonya Rita Mantiri Pangudung ST. Kami sangat bersyukur, kami sambut dengan penuh rasa syukur dan bangga atas perkenanan Ibu bersama rombongan untuk mampir di Kota Bitung, kota kami ini. Apalagi di saat ini bisa bertatap muka dengan kader-kader PKK, bahkan turun lapangan secara langsung untuk memonitor pelayanan posyandu flamboyan yang ada di Kelurahan Irian Weru 2, kemudian di Aku Hatinya PKK yang ada di Kelurahan Irian Bawah, terlebih lagi sudah memberikan bantuan untuk pembuatan lapangan voli di Kecamatan Air Tembaga. Sangat luar biasa perhatian Ibu selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK yang kami cintai dan juga kami banggakan. Ada banyak program yang telah Ibu giatkan yang telah memberikan dampak besar bagi penguatan kelembagaan PKK dan peningkatan kapasitas kader PKK di seluruh Indonesia. Salah satunya yang selalu kami ikuti yaitu Obras Kain PKK, yang merupakan wadah edukasi bagi seluruh kader PKK, bahkan juga bagi masyarakat umum. Sementara itu, Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, juga dalam ucapan selamat datang untuk rombongan Ketua TPPKK Pusat, mengucapkan terima kasih atas atensi TPPKK Pusat untuk membantu Kota Bitung dalam perkembangan menjadi kota digital. Yang kami ingin sampaikan, kami menyampaikan banyak terima kasih karena Ibu mampu menginfluence kami Kota Bitung sebagai kota yang lebih berkembang, dan kemudian kami ingin menjadi kota digital. Pengertian kota digital ini dalam rangka menindaklanjuti saran dan nasihat selalu dari Bapak Mendagri dan Bapak Gubernur kepada kami sebagai sebuah ekosistem. Digitalisasi sebagai ekosistem, maka perencanaan kita berada dalam ruang digitalisasi, sehingga kami berupaya untuk mencapai hal tersebut. Kami kaget juga ternyata PKK juga sudah online, dan ini pertanda bahwa kerja-kerja kita akan lebih terstruktur, lebih mudah kita mengetahui, karena dengan mengetahui data, maka kita akan memiliki kuasa
gabungan 69 kelurahan, 8 kecamatan dengan luas wilayah 315 km persegi, 46% adalah wilayah hutan cagar alam, dan kami hanya mampu mengelola hingga hari ini untuk sisanya dari itu, dan kami akan pertahankan sebagai saran Ibu tadi, menjaga lingkungan itu hal yang penting, dan itu menjadi patokan kami dalam kebijakan kami, dalam PRPJD kami maupun visi-misi kami berdua pada saat kampanye juga menjadi menitik beratkan tentang hal tersebut. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan perkembangan infrastruktur yang ada di Kota Bitung sudah maju pesat, ditambah dengan capaian prestasi TPPKK Kota Bitung yang ikut mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Kota Bitung. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat kependudukan, bantuan serta hadiah lomba. Yang pertama, penyerahan administrasi kependudukan, KK, akte kelahiran, dan KIA kepada 6 perwakilan. Penyerahan bantuan intervensi stunting kepada 4 keluarga, penyerahan tumbler dan alat tulis kepada perwakilan siswa sekolah lingkungan, dan penyerahan hadiah lomba PKK kategori tertib administrasi PKK, Pak Aredi, UP2K PKK, Aku Hatinya PKK, PHBS, dan Posyandu. Dalam sesi konferensi pers, Ketua TPPKK Ibu Tri Tito Karnavian mengaku tujuan dari kunjungan kerjanya di Kota Bitung untuk memberikan motivasi kepada seluruh kader pengurus tim penggerak PKK di Kota Bitung dalam mensukseskan 10 program pokok PKK. Ini merupakan kunjungan kerja saya selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK, di mana saya ikut memberi motivasi kepada semua kepengurusan tim PKK nasional, khususnya di Kota Madya Bitung ini, beserta para kader PKK sampai ke Dasawisma, yang saya tahu mereka telah bekerja keras dalam mensukseskan program-program PKK yang terdiri dari 10 program pokok PKK, di mana 10 program pokok PKK ini adalah kebutuhan dasar dari semua masyarakat, mulai dari pendidikan karakter kepada anak-anak kita, dan juga sampai kesehatan para ibu hamil, balita, lansia, bahkan semua keluarga. Ya. PKK ini harus mempunyai suatu program yang baik, yang selaras dengan prioritas dari Pemda setempat, di mana PKK ini adalah pendukung dari program-program yang dibuat oleh pemerintah setempat, sehingga kerjasama ini harus betul-betul dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi semua kegiatan. Dan kami percaya bahwa dengan kesiapan kader PKK yang mencapai di 1001 RT di seluruh Kota Madya Bitung ini, dengan kader PKK yang demikian besar, program-program pemerintah daerah bisa berhasil kalau adanya sinergitas ini. Ya, karena dari saya kunjungi bahwa banyak sekali yang mempunyai prestasi-prestasi yang tidak hanya karena motivasi ataupun program-programnya diberikan dari pimpinannya, tapi merupakan ada kreasi-kreasi dari masyarakat sendiri yang didukung oleh pemerintah setempat dengan anggaran-anggaran bantuan dari pemerintah, bahkan swadaya sendiri. Harapan kami yaitu kerjasama antara tim penggerak PKK dengan OPD setempat ini betul-betul terjaga dan sama-sama bersinergitasnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hanya dengan kekompakan dan kerjasama yang baik, maka tujuan kita mendapatkan keluarga yang sejahtera bisa tercapai. Kegiatan kemudian ditutup dengan kunjungan rombongan Ketua TPPKK ke stand produk usaha mikro kecil dan menengah UP2K PKK Kota Bitung.